PSSI akan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru ke pemerintah setelah ada dokumen resmi dan pendukung dari pemain yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis siang di Jakarta. Karena itu PSSI belum bersedia membeberkan nama pemain yang akan dinaturalisasi. Kami harapkan prosesnya bersama Mauro Zijalstra. Kami akan daftarkan Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Kami akan menghadap ke Presiden minggu depan, kata Erick. Sejauh ini baru dokumen Zijalstra yang sudah diproses. Dokumen naturalisasi pemain 21 tahun ini sudah diberikan Kemenpora ke Kemenkum dan tinggal dibahas di DPR RI. Dengan masuknya dokumen Zijalstra dan akan diajukan dokumen 2 pemain baru, ketiganya diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 lawan yang akan dihadapi Garuda pada fase keempat kualifikasi ini adalah Arab Saudi dan Irak. Laga ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada 8 dan 11 Oktober 2025. Meski belum bersedia memberikan bocoran nama pemain yang akan dinaturalisasi, pemain tersebut dijamin punya kualitas. Dalam hal ini PSSI tak asal menaturalisasi pemain. Rumor transfer bek timnas Indonesia Jai Izzes semakin memanas setelah pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, mengungkapkan ketertarikan 3 klub besar Serie A. Fabrizio menuturkan bahwa Genoa, Sassuolo, dan Udinese menjadi tim yang tengah serius mengincar jasa bek tengah sekaligus kapten timnas Indonesia tersebut. Fakta ini menunjukkan peningkatan minat terhadap Jai Izzes yang sebelumnya sudah ramai dibicarakan sejak bursa transfer musim dingin. Penampilan solid Jai Izzes bersama Venezia sepanjang musim 2024-2025 membuatnya semakin dilirik oleh klub-klub papan atas. Fabrizio Romano menilai Izzes sebagai pemain berkualitas yang selama ini kurang mendapatkan sorotan pantas. Dengan usia yang baru menginjak 25 tahun, Jai Izzes dianggap sudah matang secara permainan dan memiliki potensi besar untuk bersinar di level tertinggi kompetisi Eropa, seperti Serie A. Hal ini memperkuat posisi Izzes sebagai pemain timnas Indonesia yang kini dilirik kancah internasional. Setelah dia bermain baik musim lalu, saya sangat menyukai pemain ini. Menurut saya dia dipandang sebelah mata, meski aslinya memiliki kualitas, kata Fabrizio Romano. Meski diminati 3 tim Serie A, kepindahan Jai Izzes bukan hal yang mudah direalisasikan. Menurut Fabrizio Romano, klubnya saat ini, Venezia, mematok harga lebih dari 10 juta euro untuk sang pemain. Harga tersebut dianggap terlalu tinggi oleh beberapa klub peminat, salah satunya Genoa. Direktur olahraga Venezia, Filippo Antonelli, bahkan dikabarkan menolak tawaran awal dari Genoa karena dinilai tidak memenuhi ekspektasi klub. Namun demikian, banyak pendukung sepak bola Indonesia berharap Jai bisa tampil di level lebih tinggi untuk meningkatkan kualitasnya dan membawa nama Indonesia lebih dikenal di Eropa. Bermain di Serie A tentu membuka peluang lebih besar bagi Jai Izzes untuk tampil di pentas Eropa. Jai Izzes dinilai sudah cukup matang secara teknik dan taktik untuk bersaing di Serie A. Dengan tinggi badan ideal dan kemampuan membaca permainan yang baik, ia bisa menjadi andalan di lini belakang klub Italia manapun. Kabar menggembirakan datang bagi pecinta sepak bola tanah air. PSSI secara resmi mengumumkan naturalisasi pemain muda berbakat berdarah Indonesia Belanda, Miliano Jonathans, sebagai pengganti oleh Romain yang harus absen karena cedera jelang timnas Indonesia berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi Miliano Jonathans bisa berjalan lancar karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Koneksi inilah yang membuat Miliano memenuhi syarat FIFA untuk membela timnas Indonesia melalui jalur keluarga, dan PSSI tak menyia peluang tersebut. Rumor soal calon pemain timnas Indonesia baru Miliano mulai menyeruak saat media lokal Belanda membocorkan bahwa PSSI telah menghubungi pihak pemain. Mereka menyebut Indonesia menaruh perhatian besar terhadap Jonathans dan menyebutnya sebagai prioritas utama untuk proses naturalisasi. Sementara itu, sang pemain masih irit bicara soal isu tersebut. Namun dalam wawancara singkatnya dengan Transfermarkt, Miliano mengakui bahwa prosesnya menuju arah yang positif. Absennya oleh Romeni sempat menimbulkan kekhawatiran publik. Namun dengan masuknya Jonathans, PSSI berharap bisa mengisi kekosongan tersebut. Apalagi Jonathans dikenal cepat, kreatif, dan memiliki visi bermain yang matang untuk usianya.
Miliano dinilai cocok dengan gaya bermain Patrick Kluivert yang menekankan kecepatan dan transisi cepat. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Emiliano Jonatas akan resmi menjadi warga negara Indonesia pada Agustus 2025. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Goijer. Tristan Goijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain berusia 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Regenders, PSV Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Goijer pernah membela tim kelompok umum Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Goijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam timnas Indonesia di level senior. Dilansir media Belanda Voetbal Primeur, PSSI sudah menghubungi Tristan Goijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Goijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, kata Goijer. Timnas Indonesia U23 gagal juara setelah dikalahkan Vietnam pada final Piala AFF U23 2025. Garuda Muda takluk 0-1 di rumah sendiri. Vietnam menang lewat gol semata wayang dari Nguyen Chong Phong pada babak pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa. Chong Phong mencetak gol dengan tendangan Firstime dalam situasi tendangan sudut. Timnas U23 yang bermain di depan 39.000 lebih penonton gagal memanfaatkan beberapa peluang yang didapat untuk mencetak gol penyeimbang. Ryan Hanan hingga Jens Raven tidak bisa memaksimalkan peluang yang mereka dapatkan. Sampai pertandingan berakhir, Vietnam sukses mempertahankan keunggulannya untuk meraih gelar juara. Kegagalan ini mengulang kekecewaan yang sama pada 2023 silam, kala Indonesia juga dikalahkan lawan yang sama. Pelatih timnas U23 Gerald van den Burg pun memahami kekecewaan yang dirasakan publik sepak bola Indonesia. Saya mohon maaf kepada kalian semua, kata Van Burg. Mengenai jalannya laga, Van den Burg menilai para pemain sudah memberikan segalanya. Sistem 3-4-3 yang baru diterapkan juga disebutnya dijalankan dengan baik oleh para pemain.